doktor di Universitas Colorado di Amerika dan pernah inilah jadi dengan profesor ya, semacam konsultan gitu. semacam konsultan Dengan profesor pembimbing waktu S3 waktu S3 dulu. Kemana aja waktu itu pernah di Freeport di Peru, Chili. Oh, Freeport. Oh, di Chili dengan Peru ada Freeport. Ada. Ini sebenarnya mohon maaf juga, ini saya sambil tidur, ini sedang sakit kebetulan hari ini. Masih cobaan ya, tapi karena Win Wanur ini sahabat lama saya dan harus dilihat juga ini kalau terkontaminasi arsenik itu tanda-tandanya gimana. Nah, nanti ini kontaminasi kita takut kan. Kita takutkan tuh kontaminasi terutama arsenik tadi ya. Today, I address the leaders of nations and the builders of nations. But indirectly, I speak also to those you represent, to those who have sent you here, to those who have entrusted their future to your hands. I greatly desire that my words shall strike an echo also in those hearts. Ayo semua penyerahan. Semua apa dulu kan, jadi dengan kopi. Assalamualaikum, sampai bertemu kembali para penonton channel saya. Hari ini channel Ngopi dengan Win Wanur agak istimewa karena meskipun judulnya ngopi, hari ini tidak ada ngopinya. Bintang tamu kita hari ini adalah sahabat baik saya sejak masih kuliah. Kami di Fakultas Teknik, Teguh Andika Rama Putra, doktor ya, Andy. Ya, jadi dulu kami sama-sama di Fakultas Teknik, saya di Teknik Sipil dan Andika di Teknik Mesin. Dan sekarang sahabat saya ini sedang terbaring sakit karena stroke, karena makan bandace terlalu enak dia. Jadi karena kolesterol, sekarang sahabat saya ini terpaksa berbaring. Jadi mohon maaf kalau kali ini secara kualitas gambar tidak begitu baik, tapi yang penting isinya. Dan Andika ini, sahabat saya ini adalah dosen di Fakultas Teknik Unsia, di Fakultas Teknik Mesin. Meraih gelar master di mana dulu di? Malaysia. Di Malaysia di? Penang. Di Penang, University Penang. Sains Malaysia. Sains Malaysia itu untuk ini apa dulu ininya? Teknik pertambangan. Teknik pertambangan ya? Ya, teknik pertambangan dan sumber mineral. Oh, teknik pertambangan dan sumber mineral itu S2. S3? S3 teknik pertambangan dan sistem kebumian Teknik pertambangan sistem kebumian itu di mana, Minnesota ya? di Colorado. Di Colorado, oke. Jadi sahabat saya ini berkarir sebagai pengajar di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin USK, mengambil gelar masternya di Malaysia, dan kemudian doktor di Universitas Colorado, Amerika, dan pernah juga bekerja di banyak tambang emas di dunia ya, dia. Pernah inilah Jadi dengan profesornya, semacam konsultan gitu. semacam konsultan, Dengan profesor pembimbing waktu S3 waktu S3 dulu. Kemana aja waktu itu pernah di Freeport di Peru, Chili. Oh, Freeport. Oh, di Chili dengan Peru ada Freeport. Ada. Oke, jadi waktu itu di sana ya. Dan di situ waktu itu jadi apa? Konsultan di bagian apanya dulu di? Salah apa? Inilah macam advisor gitu. Advisor untuk pemurnian, untuk penambangannya, untuk apa? Advisor untuk green mining atau processing. Oh, untuk green mining, untuk lingkungan ya, untuk pertambangan yang ramah lingkungan ya. Ya, dampak-dampak itu. Dampak-dampaknya ya. Oke. Jadi ini kan tahu mungkin ya berita-berita belakangan ini kan lagi menghangat nih di Aceh Tengah. Soal rencana mulai eksploitasi penambangan emas di Linge oleh PT LMR itu, ya kan? Jadi di sana kan terjadi pro kontra nih di masyarakat gitu kan. Apakah emas itu ditambang? Ada yang bilang emas itu biar di sana aja, nggak usah diambil gitu kan. Kemudian ada yang menyebutkan bahaya, ada yang mengatakan bahwa
penggunaan bahan kimia berbahaya gitu, nggak boleh kan untuk lingkungan kan. Nah, ini dari Andika sendiri yang memang adalah akademisi dan juga pernah menjadi advisor untuk penambangan yang ramah lingkungan di berbagai tempat di dunia. Dalam pandangan Andika sendiri sebenarnya gimana itu tambang emas ling itu? Apakah layak? Apakah memang sebegitu berbahayanya untuk lingkungan atau bagaimana, Di? Baik, terima kasih ya. Ini sebenarnya mohon maaf juga, ini saya sambil tidur, ini sedang sakit kebetulan hari ini. Masih cobaan ya, tapi karena Win Wanur ini sahabat lama saya dan kita cukup dekat dulu ya. Jadi ya, Sama-sama penggemar Kopingho yang dia. ya, alhamdulillah ya, saya berusaha lah, berjuang lah untuk bisa ini. Apalagi ini sangat berkaitan dengan keilmuan bidang saya, jadi ada semacam keterikatan tanggung jawab seperti itu untuk bisa mencoba apa yang bisa kita buat ya supaya bermanfaat ya. Nah, ini tadi nih kan ada bayangan banyak orang bahwa itu nanti tambang itu menggunakan merkuri dalam pemurnian emasnya itu. Apakah ini kira-kira nanti PT LMR itu pernah menggunakan merkuri juga itu untuk penambangannya? Masalah prosesnya itu saya masih kurang tahu ya apa yang akan mereka lakukan untuk proses pemurnian. Cuman mungkin nanti kan ada, mereka pasti udah buat itu analisis dampak lingkungannya. Nah, di analisis dampak lingkungannya itu dokumennya itu udah pasti mereka akan kumpul ya, submit ke AMDAL DLHK-nya Aceh. Oh, DLHK-nya Aceh gitu yang ini mereka bukan langsung ke pusat, Di? Enggak. Walaupun mereka katakan mereka PMA, tapi tetap aja Aceh pasti punya hak untuk dapat dokumen AMDAL itu. Oke, baik. Nah, itu batasan-batasan mereka itu ada dalam dokumen tertulis. Dan dokumen ini punya kekuatan hukum. Jadi kalau ada pelanggaran itu, AMDAL ini dia ada satu dokumen namanya yang mendampingi AMDAL terakhir ini namanya RKL RPL. Rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana rencana pemantauan lingkungan. Ya, kelola dan pantau kan. Jadi di dalam dokumen itu dia ada nanti seperti tabel. Di situ bisa kita lihat apa rencana mereka untuk kelola lingkungan, termasuk proses-prosesnya. Oke. Dan titik-titik mana yang akan mereka itu ada dalam peta semua. Ada dalam peta semua ya, dia? Ada peta itu petanya kita dapat di mana, Di? Dalam dokumen AMDAL itu ada. Ada ya, oke. Makanya untuk follow up ini sebenarnya yang paling bagus itu ya ke DLHK Aceh itu. Oh, DLHK Aceh itu paling bagus ya? Ya, itu di situ ada dokumen-dokumen AMDAL itu, RKL RPL itu mereka simpan di situ. Dan perusahaan memang wajib memberikan dokumen itu kepada DLHK Aceh. Dan juga nanti setiap per 3 bulan ya, kalau tidak salah saya itu pengawas tambang dari pusat itu akan datang ke. Dari pusat, dari Aceh pengawas tambangnya? Dari pusat. Cuma sekarang sudah ada pengawas pusat itu, mereka punya kantor di Aceh. Oke. Kita lebih komunikasi lebih dekat ya. Itu aja keuntungannya. Jadi mereka bisa menindak nanti, Di, kalau seandainya tidak sesuai dengan rencana awal dokumen, pas pelaksanaan penambangan ternyata tidak sesuai, itu yang dari DLHK Aceh bisa bertindak atau gimana? Hak mereka sebatas apa itu? Mereka bisa merecord ya pertama ya. Record terus akan dilapor ya ke pengawas tambang, inspektorat tambang, yang punya wewenang untuk tindakan selanjutnya ya. Itu inspektorat tambang tingkat provinsi atau pusat itu nanti? Di provinsi itu. Provinsi, oke. Sejauh mana nilai signifikansi krusialnya itu mereka yang nilai. Oke. Dampaknya itu mereka nilai. Dan nanti kan dalam meeting teknis lah, rapat teknis dengan DLHK, terus tindakannya itu dengan pengawas tambang itu nanti yang membuat kesimpulan. Oh, ya. Terus akan di follow up ke SDM provinsi,
untuk ke SDM pusat dilapor lah ya kan. Nanti ditentukan sama SDM pusat Dirjen Minerba. Dirjen Minerba itu ya. Ya. Apa tindakan yang akan dilakukan, diambil. Nah ini balik lagi ke tadi ya. Sebenarnya kalau untuk pemurnian, pemisahan dari emas dan logam-logam ikutan lainnya itu dari batu-batuan yang tidak mengandung mineral berharga, itu paling bagus itu sistemnya dulu kalau nggak salah Andika pernah cerita ke aku kalau itu ada sistemnya pakai cair liquid gitu dan pakai api gitu ya. Ada 2 macam katanya dulu ya. Iya. Itu gimana sih sebetulnya yang bagus nih? Dia ada sistem dia memakai sistem cuci ya istilahnya. Cuci, oke, cuci. Cuci gitu pakai ya sistem apa namanya, pakai leaching ya, namanya leaching. Leaching pakai dalam tangki tertutup, diaduk itu, nah, terus dicampur sama karbon aktif ya. Nah, terus karbonnya itu diambil terus dibakar. Oh, karbonnya diambil dibakar gitu ya. Oh, jadi dua-dua dikombinasikan. Iya. Itu pakai apa bahan aktifnya kalau waktu di apa itu? Cyanida ya? Cyanida. Ya. Nah, itu yang ditakutkan banyak orang gimana kalau cyanida itu pecah tangkinya, jatuh. Itu gimana sih sebenarnya penggunaan cara memakai cyanida itu dalam ini dalam pemurnian, pemisahan inilah, pemisahan biji emas dan logam-logam ikutan lainnya itu gimana sih sebenarnya? Ya, caranya? Dicampur dalam tangki itu kan. Campur diaduk. Kemungkinan leaking, bocor tangki itu pasti ada ya. Pasti ada. Nah, cuman bagaimana kita memonitor, menjaga supaya jangan leaking itu yang penting, dan teknisnya itu harusnya sudah tertulis dalam RPL, RKL tadi. Oke. Dalam tabel matriks mereka, dalam dokumen amdal dan dokumen RKL. Nah, ini yang bisa dipertanyakan ke pihak perusahaan. Pihak perusahaan ditanyakan apanya? Pada saat rapat teknis antara DLHK dengan hasil dengan tim penyusun amdalnya. Oke. Itu yang ditanyakan ya? Ya, itu yang sebaiknya ditanyakan. Bagaimana cara mereka nanti memonitor in proses lah, in operationnya. Pada saat pengoperasian pemurnian emas itu. Nah, juga perlu ditanyakan satu lagi, komposisi kimia dari mineral di sana itu, di lingkungan itu apa? Apakah ada mengandung arsenik atau tidak? Oh, jadi maksudnya di emas itu sendiri ada kemungkinan mengandung arsenik? Bawaannya ada arsenik bawaan. Oke. Nah, itu harus pastikan ada apa enggak, dan bagaimana mereka mengolah treatmentnya itu. Treatment arsenik hasil dari penambangan ya. Dari hasil penambangan ya. Nah, nanti kalau cyanida itu ya kan setelah dipakai apakah dibuang dia sisanya itu atau gimana biasanya? Dibuang atau ditambah lagi atau tailingnya itu? Tailingnya itu kan tanah-tanahnya itu kan, tanah dan batunya itu tailing maksudnya kan, bukan cairannya kan? Iya. Treatmentnya itu nanti ada dimasukkan dalam satu kolam tailing, namanya tailing pond. Oke. Nah, di situ dia diendapkan dengan bahan yang lain kan. Diendapkan dia sampai ngendap dasar kolam. Terus nanti dia kan lama-lama makin tebal kan. Nanti dikerok. Itu masih mengandung cyanida, masih mengandung zat berbahaya tuh setelah dikerok. Jadi nanti dia diolah, di treatment dia, dirawat lah, maintain di treatment. Ada cara tertentu dia. Pertama turunkan dulu pH asamnya kan. pH asam tailingnya itu yang sudah ini tadi tebal tadi. Kan dia jadi asam cyanida tuh. Dinetralkan dulu pH-nya. Pakai NaOH atau apa. Setelah pH-nya netral, baru dia diolah, diambil cyanidanya, emasnya lagi di IPAL, ada instalasi IPAL ada sistem hidrometeorologi, pakai pressure, tekanan segala macam lah. Nah, untuk HPOX tuh, high pressure oksidasi, untuk diambil cyanida dan diambil emasnya. Dan itu gimana tingkat bahayanya untuk lingkungan itunya, tailingnya itu cyanida? Resiko untuk lingkungan tuh gimana? Cyanida termasuk B3 sebenarnya kan. Termasuk B3 ya? Oke. Nah, itu harus benar-benar waspada lah, artinya benar-benar pada saat rapat teknis
AMDAL. Ah, Misalnya pas mereka paparkan perusahaan memaparkan hasil dokumen AMDALnya itu, betul-betul pihak DLHK, SDM, masyarakat atau siapa saja yang artinya kalau harusnya pihak-pihak kayak gitu yang memang betul-betul ngerti itu diundang di situ ya. iya, Untuk ininya kan seharusnya kan. ya Selama ini pernah diundang nggak sama LMRO itu mereka untuk ini ya? Atau tahu nggak ahli siapa yang pernah diundang dari USK atau dari Iya, kampus iya. lain di Aceh? di Aceh ini kan ada tim penguji AMDAL istilahnya. Oke. Tim penguji AMDAL Aceh. Itu bagian-bagian limbah-limbah ini biasanya Profesor Zarul Mahdar. Oke. Beliau yang biasa jadi pengujinya itu, yang uji dokumen yang terutama terkait dengan limbah ya. Nah, jadi begitu ya. Kemudian apalagi nih, kan katanya itu setelah ditambang itu akan ada reklamasi, ada apa segala macam. Itu kayak gimana sih sebetulnya teknisnya? Itu setelah gunung itu kan ditambang sedikit-sedikit ya. Jadi bagian pinggir bukit itu di bukit diambil, nah, terus kan berlubang. Nah, itu harus ditutup. Nah, itu setiap selesai tambang itu wajib ditutup. Oh, jadi setiap selesai tambang langsung ditutup. Harus Karena langsung ini kan image-nya kita yang namanya tambang itu kan kita lihat kayak Tembagapura tuh. Habis satu gunung tuh dikerok ke bawah. Jadi ini maksudnya sekarang ini masih boleh seperti itu atau ada ini lain kayak ditutup yang di Kabilan? Ya itu pertama backfilling tuh. Backfilling. Nah, ditutup setelah tambang tutup kan. Cuma nanti kan apa yang mau dilakukan sebenarnya dengan reklamasi itu apa, rencana reklamasi itu apa. Dia punya dokumen beda, dia dokumen reklamasi namanya. Karena mereka membuat ada uang jaminan di bank karena mereka. Oh, harus ada uang jaminan di situ. Terus Antara berapa miliar lupa saya. Nah, uang jaminan ini dipakai untuk proses reklamasi sama revegetasi. Nah, pada saat proses reklamasi apa rencana reklamasinya apa itu perusahaan harus paparkan terutama kepada yang lokal ya. Kepada yang lokal maksudnya kepada masyarakat setempat, kepada pemerintah daerah Aceh Tengah atau daerah sebaiknya Aceh Tengah. Aceh Tengah. Oke. Apa yang mereka mau buat reklamasi, apa rencana mereka untuk Community Development Komdev, apa rencana mereka untuk CSR. Nah, itu harus wajib tahu Pemda Aceh Tengah. Pemkab Aceh Tengah itu wajib tahu community development-nya dan CSR itu diperuntukkan untuk apa gitu ya? Rencananya apa? Rencananya apa yang dilakukan dengan buktinya kenapa udah ada jaminan reklamasi uang. Jadi kalau ada reklamasi itu mereka harus bisa menunjukkan uang jaminan di bank itu kepada pemerintah Aceh Tengah gitu. Atau kepada masyarakat atau kepada siapa gitu. Dia itu ada tersisip dokumen. Tersisip keluar UP dari SDM. Oke. Sudah ada lampirannya itu ya. Kalau nggak ada itu nggak keluar UP-nya. Oh, ya. Jadi kalau udah ada itu UP udah keluar. Yang penting kita mau tahu apa mereka rencanakan itu saja. Dan rencana reklamasi revegetasi itu dia harus masuk istilah SDG itu. Apa tuh SDG? Sustainable Development Goal tuh. Oke. Ada berapa? 17 apa 18 poin ya, item ya. Nah, itu harus masuk semua situ. Oke. Jadi maksudnya kalau misalnya ya, karena di sana kan ada kekhawatiran kalaupun ditolak, memang sekarang ini masih trennya itu orang menolak semua ya tambang itu. Cuman kan ada kekhawatiran kalau sudah ditolak pun karena ini izinnya dari pusat, tetap goal berarti yang harus dilakukan oleh masyarakat Aceh Tengah di sekitar tambang dan juga pemerintahnya itu seperti yang Dika bilang tadi, atau ada ini rekomendasi lain yang harus diperhatikan kalau seandainya tambang ini jadi beroperasi. Harus dilihat juga ini kalau terkontaminasi arsenik itu tanda-tandanya gimana. Jadi mereka harus memberi apa namanya edukasi kepada masyarakat bagaimana kalau terkontaminasi arsenik itu bagaimana gitu. Ya, sianida. Tanda-tandanya apa kan? Itu harus ada. Yang melakukan itu biasanya perusahaan ya. Perusahaan. Itu sebenarnya udah dalam AMDAL, proses buat AMDAL itu. Dalam proses buat AMDAL sudah ada proses edukasi itu seharusnya. Sosialisasi itu. Sosialisasinya ya. Mereka
Tanggung jawab mereka itu sebenarnya dari Itu awal. tanggung jawab mereka dari awal ya, melakukan sosialisasi itu ya. Ya, Oke. cuma cerita-cerita sosialisasi ini itu kan. Yang penting itu sebenarnya edukasi itu. Edukasi itu kepada masyarakat sekitar ya. Ya, yang Masyarakat sekitar daerah tambang. misalnya lingkar tambang lah. Lingkar tambang. Masyarakat lingkar tambangan. Ring 1 tambang tuh. Ring 1 tambang itu mereka harus tahu kalau dampaknya. Apalagi di masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Nah itu juga yang banyak kekhawatiran orang di situ kan banyak das-das penting di Aceh itu ya. Ya. Dari das Pesangan, kemudian Jambuai, Tripa, sama bahkan Arkundo di situ kan. Ya. Nah ya itu resikonya. Nah itu arsenik itu yang bahayanya itu dia efeknya itu indikasinya itu dia seperti silent killer. Oh, arseniknya seperti silent killer. Ya, jadi kita nggak tahu-tahu tiba-tiba mati gitu. Atau gimana? Karena efeknya yang mematikan fatalnya itu terjadi setelah 15-20 tahun. Oh, setelah 15-20 tahun malah arsenik itu nggak langsung, nggak kontan kayak cyanida dia ya? Iya, dia tidak. Oke. Tidak sudden impact gitu. Nggak sudden death gitu dia kan. Oh, arsenik ini berarti lebih kayak merkuri dia ya? Ya, lebih kayak merkuri dia. Lebih kayak merkuri, tapi bedanya kalau merkuri itu datang dari luar, arsenik ini memang sudah ada di dalam bahan tambang itu sendiri. Ada beberapa bahan tambang gitu ya. Iya. Tapi nggak semua berlambang emas ada arseniknya. Kita perlu tahu berapa persen karena arsenik di biji emasnya itu. Oh, di biji emasnya itu harus tahu berapa kadar arseniknya gitu. Pasti mereka buat tuh pas saat mereka survei. Mereka kan mau tahu berapa ppm tuh kadar emasnya. Ya. Ada bawa ke lab. Dan pas di lab itu mereka juga pasti lihat, mau tahu juga berapa kadar arseniknya. Oke. Karena perlu penting untuk proses murnian kadar arsenik bagi mereka itu. Dan itu harus dijelaskan kepada masyarakat ya. Ya, berapa persen kadar arseniknya. Itu Dan yang kemungkinan besar tinggi kadar arsenik itu lumayan. tinggi berapa tuh arsenik itu kalau yang tinggi, kadar tinggi nih? Kadar tinggi itu bisa sampai Berapa ppm? 15% atau 15 ppm? Persen? Ada sampai 15% ya? Ada. Kalau daerah kayak daerah Aceh Selatan itu kan, itu ada yang sampai 12% arseniknya. Di Aceh Selatan ada 12% arseniknya ya? Oh. Memang itu bawaan dia kan. Bawaan dalam emas itu. Makanya emasnya itu banyak, bagus itu. Oh, kalau justru arsenik tinggi emasnya bagus. Kandungannya banyak. Kok kandungan emasnya banyak, kok arseniknya tinggi? ppm-nya. ppm-nya, oke. 10 ppm ini di Linggo ini berapa ppm? Nggak tahu, kalau katanya kira-kira itu kalau 1 ton itu kira-kira dia 1 atau 2 gram. Berapa ppm itu? Itu berarti sekitar 1 sampai 2 ppm. 2 ppm ya. Kalau di Aceh Selatan tadi? Di Selatan ada 12. sampai 12. 12 ppm? Wow. Itu bisa 12% kan arseniknya. Berarti kalau di Linggo ini sebenarnya kualitasnya nggak begitu bagus ya kalau 1-2 ya? Nggak begitu ini ya? Linggo ini setahu saya secara geologis ya, dia itu memang 2 ppm. 2 ppm Linggo ya? Blok Abong deh istilahnya. Di Blok Abong, memang ini di Blok Abong. East Asia Mineral dulu pernah buat penelitian di Blok Abong. Kadarnya sampai 2 ppm, Sampai 2 tetapi jumlah depositnya itu banyak sekali. Oh, jadi Itu dia yang dia nilai emas ini bukan cuma dari ppm-nya ya, tapi jumlah depositnya ya. Jumlah cadangannya banyak. Kalau dari ini Juta yang ton. Andika tahu berapa? Berapa juta ton itu? Berapa juta ton itu Blok Abong nih. ton bahannya atau ton emasnya? Nggak mungkin kan, ton emasnya sampai juta ton kan? Bisa jadi juga kalau dalam laporan dari East Asia Mineral kan. Dari mau duduk? Oke. Aku tolak. Yuk. Emasnya bisa sampai juta ton nih. Kayak di Blok Wabu tuh. Hah? Blok Wabu di Papua. Blok Wawu di Papua jutaan ton. Emasnya? Itu paling ganas. Jutaan ton apa kilo? Satu gunung tuh emas semua. Blok Wabu tuh. Blok Wabu tuh ya. Itu berapa ppm? 10 kalau nggak salah. 10. Wih, gede ya. Kali-kali aja udah berapa triliun tuh. 10 ton 10 gram per ton kan. 10 gram per ton. Ada 2 juta ton aja udah kali aja lah berapa triliun bisa dapat uang. Iya ya, kalau 2 juta ton udah ton-tonan juga dia ya.
Kalau 2 juta ton bahan ininya ya. Jadi kalau ini apa kemarin is mineral apa yang ini? Is Asia Mineral. Is Asia Mineral. Mereka yang ini dulu yang eksplorasi. Survei atau eksplorasi mereka? Eksplorasi, oke. Ada laporan-laporannya itu ada sama kita, bisa kita baca. Abang mereka yang buat nama itu. Oh, abang tuh mereka yang buat nama. Is Asia Mineral. Dari Kanada tuh. Itu yang mereka jual ke bumi ini, ke apa? Ke LMR. Data mereka jual ke bumi. Oh, oke. Mereka. Bisa kita? Bisa. Ya oke lah Di. Ya. Kira-kira ada lagi nggak yang yang disarankan ke kita atau ke mahasiswa yang menolak atau yang menerima atau apa, ada nggak yang sarankan apa yang harus kita lakukan dengan ini tambang ini? Ya, kita kan harus punya ini juga apa, organisasi kan, Organisasi apa? semacam lembaga yang misalnya independen yang bisa ikut membantu memonitor ini kan. Lembaga independen lah apa kan, masyarakat lokal. Itu saran Dika ya. Kalau saya siap sih bantu. Siap bantu ya. Oke. Jadi ya mungkin itu aja lah ya. Ya. Udah cukup dulu. Mungkin pertama tuh kita minta audiensi lah dengan Pak Joni kan. Pak Joni ini siapa? Kabit Amdal di LHK kan. Di LHK, oke. Audiensi biar jelas lah dari dia kan jelas, maksudnya orang yang berkompeten di bidang lingkungan. Sebenarnya apa sih saja kayak yang tadi ditanya tadi, dampak lingkungan tadi sebuah tambang emas gitu kan. Kalau dia ngomong kan keluarin dulu, dia tuh berarti punya referensi. Oke. Audiensi dengan lokal lah kan. Dengan masyarakat lokal sana ya. Apakah mahasiswa, apakah kelompok-kelompok penolak ini gitu ya. Audiensi dengan Pak Joni itu rekomendasi. Termasuk dengan pengawas tambang inspektorat. Ya. Itu masyarakat aja atau pemerintah juga yang sebenarnya yang kita ajak untuk ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri ikut atau gimana sebenarnya? Masyarakat aja. Semua ikut ya. Jadi ada perwakilan pemerintah, ada perwakilan dari masyarakat gitu ya. Ada tokoh-tokoh, semua stakeholder ya. Oke. Ikut dalam macam diskusi panel. Diskusi panel. Mudah-mudahan Dika juga bisa cepat sembuh nanti. Ya. Kita bisa ini lagi ya, bisa buat kita ikut di sana ya. Tapi siap bantu ya masyarakat Telinga ya, masyarakat Linge, masyarakat Gayo yang ini tambang yang lebih baik, Mandika siap bantu ya. Tokoh-tokoh adat gitu ya. Oke. Karena nanti ini kontaminasi kita takutkan. Kita takutkan tuh kontaminasi terutama arsenik tadi ya. Ya, edukasi yang paling penting. Edukasi, jadi jangan sampai orang nanti udah terpapar arsenik mereka nggak tahu gitu dia. Sianida gimana tanda-tandanya kalau terpapar? Kalau terpapar sianida tanda-tandanya gimana? Kalau terpapar arsenik tanda-tandanya gimana gitu ya? Karena kan takutnya kita memang biarpun gerakan penolaknya masif sekali, tapi kita takut nanti tetap jalan gitu. Sementara masyarakat belum tahu ya dampak-dampak dari arsenik itu kayak gimana, kemudian dari sianida itu kayak gimana dia. Satu lagi apa juga apa pertolongan pertamanya gimana pada yang betul terpapar. Oke, pertolongan pertamanya itu kewajiban perusahaan untuk itu ya, untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Oke lah. Kayaknya Nida itu kalau kita baca itu kan dia serang jantung utama. Biru-biru kita, bibir biru, semua biru, kena sianida. Oke, baiklah Di. Ini makasih banyak, ini luar biasa. Ini lagi sakit-sakit gini pun masih mau nerima aku di sini untuk bahas soal tambang Linge ini. Jadi teman-teman sekalian, penonton channel Ngopi dengan Winwan Nur, itulah wawancara saya dengan sahabat baik saya ini, pendekar Pulau Es, Sumahan, Teguh Andika Ramaputra. Saya akhiri kali ini, semoga Andika cepat sembuh. Ya, kakak juga sabar ya dengan Andika ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.